Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan Farmasi. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gloria Fitrina Panilan, saya Anggun Dwalanti Arfi, dan teman-teman kami yang satunya lagi, Fibiola Rifka Mukodokes. Hakikat sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila. Nilai-nilai ini harus dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan sistem filsafat negara yang mengandung hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia. Tujuan hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama, memberikan pedoman nilai moral dan filosofis untuk membuat keputusan dan merancang kebijakan di semua tingkatan pemerintah. 2. Membantu menyatukan masyarakat Indonesia dengan menekankan persatuan, keberagaman, dan saling menghormati, menciptakan rasa identitas bersama. 3. Menciptakan landasan etika bagi perilaku individu dan masyarakat, mendorong nilai-nilai seperti keadilan, belas kasihan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, menggarisbawahi pentingnya musyawarah, perwakilan, dan keputusan bersama. Kelima, menekankan keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata, menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. 6. Mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, merayakan keberagaman dan mendukung pelestarian warisan budaya. Yang ketujuh, sila-sila Pancasila tercantum dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum bagi pembentukan undang-undang, kebijakan, dan lembaga negara. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang merupakan pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Sila pertama ini mengandung pengertian dan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Keyakinan ini bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan, melainkan berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji melalui akal pikiran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan mengacu pada manusia sebagai makhluk berbudi yang memiliki potensi, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan yang adil berarti sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Sila kedua ini mencerminkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang memenuhi hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengacu pada persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan ini didorong oleh tujuan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, jadi Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan dan suku bangsa dan membangun persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu. Persatuan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kerakyatan mengacu pada kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat
dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Sila kelima ini menyatakan bahwa setiap orang Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial adalah tujuan dari 4 sila sebelumnya yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sila kelima ini mengandung cita-cita keadilan yang bersumber pada sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam prakteknya, keadilan sosial diwujudkan melalui keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan kumulatif. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung hakikat dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila menggambarkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita mengambil kesimpulan dari hakikat sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman nilai moral dan filosofis untuk membuat keputusan dan merancang kebijakan di semua tingkatan pemerintahan. Yang kedua, sebagai landasan etika bagi perilaku individu dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sebagai pemersatu lambang dan persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, sebagai kesatuan yang sifatnya majemuk tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertolakan atau bertentangan. Dan yang keenam, sebagai pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Sekian video presentasi kami, terima kasih.